Baiklah, di sini saya akan melanjutkan terkait bab selanjutnya, yaitu bab 4 mengenai manajemen pendidikan efektif, di mana ada 4 poin, yaitu keefektifan sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan yang sub ketiga yaitu mengenai iklim sekolah. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang pertama yaitu mengenai keefektifan sekolah, di mana menurut si Churns tahun 2000 sekolah yang efektif itu mengacu pada kinerja unit organisasi lembaga yang ditunjukkan melalui output lembaga yang diukur dari prestasi rata-rata siswa pada akhir masa pendidikan formal di sekolah. Nah, karakteristik sekolah efektif ini yang pertama itu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, yang kedua memiliki prestasi belajar siswa yang baik, dan yang ketiga memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, yang keempat memiliki kepemimpinan pendidikan yang baik, dan didukung iklim sekolah yang kondusif. Jadi keefektifan sekolah ini eh, itu sangat-sangat mengacu kepada tujuan pendidikan. Jika tujuan pendidikan ini tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka keefektifan sekolah ini juga tidak mencapai mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu poin yang kepemimpinan kepala sekolah, di mana menurut Dharma tahun 2003, kualitas kepala sekolah ini dapat ditingkatkan melalui 3 hal, yaitu kemampuan profesional, wawasan kepemimpinan pendidikan, dan kemampuan manajerial dalam mengelola sekolah. Nah, kompetensi kepala sekolah ini ada beberapa. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi manajerial, yang ketiga, kompetensi kepemimpinan pendidikan, lalu keempat, kompetensi supervisi, dan yang terakhir, kompetensi sosial. Di mana eh, kompetensi-kompetensi ini tuh harus dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi kepribadian, manajerial, kepemimpinan, serta supervisi atau pengawasan dan sosial itu sangat-sangat harus dilibatkan dalam sikap pribadi kepala sekolah. Yang selanjutnya yaitu karakter kepala sekolah yang efektif. Nah, kepala sekolah di sini tuh harus memiliki visi dan misi yang jelas. Itu yang pertama kali. Nah, yang kedua itu memiliki kompetensi dalam memimpin sekolah, balik tadi ke hal yang tadi. Nah, apa saja itu kompetensinya? Nah, itu yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu ada menunjukkan integritas dalam menjalankan tugas, mampu mengarahkan warga sekolah mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai iklim sekolah, di mana iklim sekolah ini adalah suasana yang menggambarkan bagaimana sih warga sekolah merasakan keadaan sekolahnya. Iklim sekolah ini dapat memengaruhi perilaku setiap anggota sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, di mana komponen iklim sekolah ini menurut Street tahun 1984 bahwasanya itu ada dukungan organisasi, kualitas anggota, keterbukaan, gaya kepemimpinan, konflik antar anggota, dan otonomi atau kebebasan anggota. Di mana dukungan organisasi ini sangat diperlukan. Jika dukungan organisasi ini tidak dilibatkan dalam iklim sekolah, maka perilaku anggota sekolah ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya juga akan terpengaruh. Dan begitu juga kepada kualitas anggota dan lain sebagainya. Nah, terdapat juga komponen iklim sekolah menurut Owens tahun 1995. Ia mengemukakan bahwasanya iklim sekolah itu ada 5 aspek. Yang pertama aspek material, aspek sosial, sistem sosial, dan juga budaya organisasi.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 5 mengenai gaya kepemimpinan. Dalam bab 5 ini terdapat 3 subpoin yaitu yang pertama ada konsep dan definisi gaya kepemimpinan, yang kedua ada bentuk gaya kepemimpinan, dan yang ketiga mengukur gaya kepemimpinan. Nah, langsung saja kita memasuki yang pertama, yaitu mengenai konsep dan definisi gaya kepemimpinan, di mana menurut Hersey dan Blanchard tahun 1982, gaya kepemimpinan ini adalah pola perilaku yang konsisten yang ditunjukkan pemimpin dalam mengaruhi aktivitas orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, konsep gaya kepemimpinan ini juga meliputi memengaruhi interaksi antara pemimpin dan pengikut, menentukan pola perilaku pengikut, serta dipengaruhi oleh pemimpin, bawahan, dan situasi. Jadi, menurut saya, gaya kepemimpinan merupakan cara atau pendekatan yang digunakan seorang pemimpin dalam mengarahkan, memengaruhi, dan membimbing bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi contohnya kan seorang kepala sekolah yang sering berdiskusi dengan guru sebelum mengambil keputusan itu menunjukkan bahwasannya gaya kepemimpinan yang ia gunakan itu lebih partisipatif dibandingkan pemimpin yang selalu mengambil keputusannya sendiri tanpa mendiskusikannya kepada guru lain. Selanjutnya yaitu bentuk gaya kepemimpinan, di mana eh, bentuk gaya kepemimpinan ini terdiri atas gaya otokratis, demokratis, dan laissez-faire. Nah, yang pertama itu ada uh, gaya otokratis, uh, di mana pada gaya ini pada gaya ini semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Bawahan hanya melaksanakan instruksi yang diberikan. Yang kedua ada gaya demokratis. Jadi dalam gaya demokratis ini bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta kerjasama dan rasa memiliki terhadap organisasi. Yang ketiga, gaya laissez-faire itu, pada gaya ini pemimpin memberikan kebebasan yang cukup luas kepada bawahannya untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan. Contohnya, ketika sekolah menyusun program kerja tahunan dan melibatkan guru dalam rapat serta diskusi. Nah, hal itu merupakan contoh penerapan gaya kepemimpinan yang demokratis. Selanjutnya itu mengukur gaya kepemimpinan, di mana menurut Fedler pada tahun 1967 efektivitas gaya kepemimpinan itu dipengaruhi oleh hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, serta kekuasaan posisi pemimpin. Jadi menurut saya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling baik untuk semua situasi. Jadi efektivitas kepemimpinan itu sangat bergantung pada kondisi yang dihadapi. Nah, contohnya ya, saat terjadi keadaan darurat di sekolah, kepala sekolah mungkin perlu menggunakan gaya yang lebih tegas agar keputusan itu dapat diambil dengan demokratis dan juga cepat. Eh, itu tadi mengenai gaya kepemimpinan. Selanjutnya, bab 6 yaitu mengenai budaya organisasi. Jadi bab 6 ini terdiri dari tiga bab, tiga eh, terdiri dari 6 poin subbab. Nah, poin-poinnya itu ada konsep dan definisi budaya organisasi, terbentuknya budaya organisasi, yang ketiga fungsi budaya dalam organisasi, yang keempat tipe budaya organisasi, yang kelima budaya organisasi sebagai sumber daya organisasi, dan yang terakhir ada karakteristik budaya organisasi. Nah, kita masuk ke konsep dan definisi budaya organisasi.
di mana menurut Sedgwick tahun 1985, budaya organisasi adalah suatu bentuk asumsi dasar yang dikembangkan dan dipelajari oleh suatu kelompok dalam mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Kemudian diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar dalam berpikir, memahami, dan merasakan berbagai permasalahan organisasi. Jadi, eh, menurut pendapat saya, budaya organisasi ini merupakan nilai, kebiasaan, dan cara berpikir yang menjadi ciri khas suatu organisasi, dan budaya itu memengaruhi bagaimana sih anggota organisasi bertindak, berkomunikasi, dan juga bekerja sama. Contohnya di sekolah yang memiliki budaya disiplin, nah seluruh warga sekolah kan terbiasa tuh datang tepat waktu, mematuhi aturan, dan juga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dan setelah kita pahami mengenai konsep, eh, kita masuk ke poin terbentuknya budaya organisasi, di mana menurut Robbins, budaya organisasi ini terbentuk dari filosofi pendiri organisasi yang diwujudkan melalui kriteria seleksi ditetapkan oleh manajemen kerja, kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi hingga menjadi budaya organisasi. Nah, eh, jika sejak awal sekolah ini menanamkan budaya membaca dan seluruh guru mendukung kebiasaan tersebut, maka lama-kelamaan budaya literasi ini akan menjadi identitas sekolah. Yang selanjutnya ada fungsi budaya dalam organisasi, di mana budaya organisasi ini berfungsi menentukan batas organisasi, memberikan identitas bagi anggota organisasi, menumbuhkan komitmen terhadap organisasi, menjaga stabilitas sistem sosial, dan menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Jadi, menurut saya, budaya organisasi ini membantu anggota memahami bagaimana sih mereka harus bersikap dan juga bertindak dalam organisasi. Nah, budaya ini tuh juga mampu menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan loyalitas anggota terhadap organisasi. Contoh ya, sekolah yang memiliki budaya kerja sama yang kuat itu biasanya lebih mudah dalam menyelesaikan berbagai program karena seluruh warga sekolah kan sudah memiliki tujuan dan semangat yang sama. Nah, sekian penjelasan mengenai bab 5, bab 4, bab 5, dan juga bab